Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wardana dengan NIM 232111102. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Kaidah Usuliyah. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau yang benar. Contoh kasusnya, apabila seorang melakukan amal sosial dengan tujuan untuk pamer dan mendapatkan pujian bukan karena ikhlas membantu dan bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala walaupun mereka sudah memberikan bantuan kepada orang lain. Pengecualian kaidah dalam berwudu, ketika kita lupa untuk membasuh sebagian wajah, namun kemudian tanpa sengaja bagian tersebut terkena basuhan yang kedua atau yang ketiga, maka hukumnya tetap sah. Yang kedua, ada kaidah al-yakinu la yuzalu bisyaki, artinya hal yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Dalilnya terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid atau membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Contoh kasus, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Umpamanya, seorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat ditetapkan hukuman, karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Yang harus bersumpah adalah pendakwa. Pengecualian kaidah, apabila seseorang ragu terhadap pakaian yang terkena najis, tetapi ia tidak tahu bagian mana yang terkena najis, maka ia tetap harus mencuci baju seluruhnya. Yang ketiga, ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, artinya kesukaran itu dapat menimbulkan adanya kemudahan. Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan jangan mempersulit, gembirakanlah, jangan bikin takut orang lain. Contoh kasusnya, apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit. Contohnya, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan ketika sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas, yaitu dibolehkan untuk berbuka. Pengecualian kaidahnya, kesulitan yang diklasifikasikan kepada masyaqqah yang ringan, kesulitan yang muncul dan merupakan satu resiko perbuatan, seperti lapar ketika puasa. Kesulitan semacam ini tidak akan menimbulkan keringanan kecuali bila kelaparan tadi membahayakan jiwa. Yang keempat, ada kaidah ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Contoh kasusnya, jika seorang membeli barang dari seorang penjual, lalu setelah akad jual beli ia melihat adanya aib atau cacat di barang dagangan tersebut, maka boleh hukumnya berisi membeli untuk membatalkan akad tersebut guna menghilangkan mudarat yang ia terima. Hal yang demikian disebut sebagai hiyar aib. Pengecualian kaidah, jika seorang berada di bawah ancaman pembunuhan, kemudian ia dipaksa untuk membunuh orang lain yang tak bersalah, maka ia tidak boleh melaksanakan perintah itu atau membunuh orang lain. Kaidah yang kelima, yaitu al-adatu muhkamatun, artinya adat dan kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf dan seluruh orang mengerjakan yang makruh, serta jangan peduli orang-orang yang bodoh. Contoh kasusnya, membuat pakaian ke tukang jahit
mulai benang, jarum, dan menjahitnya, itu sudah menjadi kebiasaan bahwa yang menyediakan adalah tukang jahit. Pengecualian kaidah adah berlangsung konstan atau mutarid dan melaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap kontan apabila dinyatakan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di seluruh negeri. Demikian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.